dia dapat, nikmat jerah dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru 3 orang yang menyahut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wa habibi rabbil alamin abil qasimin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Dengan perputaran waktu yang begitu cepat, sehingga dengan kita pada malam hari ini sudah berada pada malam yang ke-27 Ramadan 1444. Ikut pengamatan dan pendapat sebagian daripada ulama seperti dalam mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, mereka mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu tidak berubah daripada tahun ke tahun, tepat pada malam yang ke-27. Jadi kalaulah topik pembicaraan kita pada malam hari ini mengejar Lailatul Qadar, dia ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang kita kejar itu ternyata sudah pergi, itu pada malam yang ke-21, malam ke-23, juga pada malam ke-25, atau juga yang kita kejar ternyata bertepatan pada malam hari ini. Bagaimanapun, agar bagaimana dengan kita dapat memanfaatkan dan juga menggunakan waktu kita dengan baik, di surau yang kita beri nama dengan Al-Husna. Dalam Al-Quran dinyatakan lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, bagi mereka-mereka yang melaksanakan kebaikan, al-husna, al-husnatnya surga, wa ziyadah, artinya tatapan pandangan mata orang yang beriman di kalangan mukmin dan mukminat nanti pada hari kiamat menatap dan memandang zat Allah Jalla Jalaluh. Husna artinya surga, wa ziyadah artinya menatap zat Allah, dan itu merupakan nikmat yang paling nikmat daripada segala nikmat. Kenikmatan seperti apapun bentuknya, apakah dalam jenis makanan yang dimakan, minuman yang diminumkan, dan yang kita kendai dengan pakaian yang kita pakai, kenikmatannya pada waktu dengan pasangan, kenikmatannya pada waktu dengan bidadari, kenikmatannya di waktu rehat dan santai, kenikmatannya dengan hiburan yang tadinya di dunia hukumnya haram, itu akan menjadi boleh, akan menjadi hiburan, akan menjadi kenikmatan nanti pada hari kiamat. Khamar, silakan saja dengan seseorang minum arak sebanyak-banyaknya. Apa saja yang diharamkan di dunia, daripada jenis-jenis makanan dan minuman, daripada jenis-jenis perhiasan. Kita laki-laki tidak boleh memakai emas, di hari kiamat nanti itu dibolehkan. Kita laki-laki tidak boleh memakai kain sutra, nanti pada hari kiamat dibolehkan. Kita tidak boleh minum arak, nanti di hari kiamat dibolehkan. Segala-galanya boleh. Apa saja daripada berbagai nikmat yang tidak dapat kita khayalkan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang akan kita nikmati insyaallah nanti di dalam surga tidak dapat dikhayalkan dengan akal pemikiran. Seperti apapun kita khayalkan, seperti apapun kita bayangkan, tetap saja tidak seperti hakikat yang sebenarnya. Lebih nikmat, lebih canggih, lebih nyaman, lebih lezat, lebih selesa, lebih berbobot, lebih modern, lebih dengan segala-galanya, tetap saja tidak menandingi nikmat pada waktu kita memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin nadhirah, akan ada muka-muka yang ceria nanti. Ceria kenapa? Kecantikan pada saat ketika dengan kita menatap yang cantik, minta maaf dengan bahasanya, secantik apapun yang kita tengok, apakah itu dengan
Putrajaya, juga dengan wanita-wanita cantik, binatang-binatang film, atlet-atlet, seniman-seniman yang cantik, Masya Allah, tabarakallah. Kecantikan daripada yang cantik, keindahan daripada yang indah itu tidak akan berpindah kepada yang menatap, tidak akan berpindah kepada yang melihat. Minta maaf, kalau memang kita huduh, kita yang walaupun melihat perempuan-perempuan cantik sebanyak, tetap saja kita huduh. Tidak akan kita berubah menjadi cantik. Masya Allah, Bang, luar biasa, ya Allah. Abang lawa sungguh. Macam mana abang boleh cantik macam tu? Macam mana abang boleh lawa? Macam mana abang boleh ceria? Jadi katakan sebab tadi tu barusan saja aku tengok Putrajaya, aku tengok Tasik, aku tengok masjid besi. Itu membuat abang jadi cantik. Itu tak ada dalam sejarahnya. Tapi di dalam surga nanti, begitu dengan kita menatap zat Allah Jalla Jalaluh, begitu kita diizinkan pada tiap pagi dan petang, ada yang memandang Allah pada tiap sekali seminggu, sekali sebulan, ada yang pada tiap waktu. Ada juga yang diperkenankan untuk melihat kapan-kapan saja dia inginkan. Balik daripada menatap zat Allah Jalla Jalaluh, ceria, tampan, handsome, putih, bersih, bening, sampai pasangan kita jadi tak percaya. Ini betul ke abang? Masya Allah, tabarakallah, abang tambah handsome, abang nampak tambah perkasa, tambah hebat, tambah cantik, tambah tampan, tambah bertenaga. Masya Allah, tabarakallah. Daripada apa saja? Itu imbasan daripada lempiasan daripada kita memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan rumusannya, kita di Masjid Al-Husna, di surah Al-Husna, jangan sampai ada pilihan. Kalau masjid ini, kalau surah ini kita sepakati untuk kita bagi nama pada beberapa tahun yang lalu, surah Al-Husna artinya surga. Selain daripada surga, kita inginkan waziyada lilladzina ahsanu, kepada orang-orang yang berbuat baik dengan keluarganya, berbuat baik dengan diri pribadinya, berbuat baik kita dengan waktu, berbuat baik kita dengan tempat, berbuat baik kita dengan orang ramai, berbuat baik dalam dunia ekonomi, berbuat baik dalam dunia politik, berbuat baik dalam keluarga, dalam urusan keluarga, berbuat baik dengan kementeriannya, dengan jawatannya, berbuat baik dengan sesiapa saja. Innallaha qad katabal ihsana ala kulli syai. Allah telah menetapkan, telah mewajibkan kepada kita untuk kita berbuat baik kepada segala sesuatu. Pada masa kita menyembelih, Nabi kita bersabda, sembelihlah dengan elok. Pada masa kamu membunuh, bunuhlah dengan elok. Kita di waktu makan, kita dengan berpakaian, kita dengan bersoleh, kita dengan berdandan, kita dengan urusan, kita dengan keluarga, di mana saja kita berada, agar bagaimana dengan kita mendapatkan kebaikan daripada segala-galanya. Ittaqillaha haitsuma kunta, innallaha qad katabal ihsana ala kulli syai. Ihsan, berbuat baik dengan peralatan komunikasi, berbuat baik dengan adik-adik sanak dan saudara, berbuat baik kita dengan lingkungan dan juga dengan kru, dan juga dengan masyarakat, dan juga dengan orang ramai, kita dengan tetangga, agar jangan sampai tidak ada seseorang pun daripada mereka yang menuntut kita nanti pada hari kiamat. 27 hari bertepatan malam ke-27, sudah 26 hari kita puasa. Siang hari kita terasa lengoh, siang hari kita terasa letih, siang hari kita terasa lapar, siang hari kita terasa dahaga. Itu fitrah. Pada waktu dengan kita tidak makan dan minum sepanjang hari. Letih tak? Letih. Haus tak? Iya. Dahaga tak? Betul. Lapar tak? Ya Allah, ada yang mengatakan lapar. Gila. Kalau pada waktu dengan kita puasa di Mekah, panas yang pertama, lama yang kedua. Allah, kalau orang Indonesia katakan laparnya setengah mati, kalau dengan kita katakan lapar gila sungguh. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dengan kita puasa di bawah terik matahari yang panas. Masya Allah, tabarakallah. Maka jangan sampai kita sia-siakan kebaikan kita, jangan sampai kita buang-buang kebajikan kita. Letih yang namanya puasa, letih yang namanya salat jamaah, letih yang namanya bangun subuh. Salatu khairum minan naum. Allah, nak buka mata luar biasa, alhamdulillah.
Dah dapat mata kita buka, terus kita berudu. Pada masa berudu pun kita masih ngantuk, nguap lagi. Biasanya kalau hari Sabtu dan ada orang dah tak turun ke bawah dah. Alasannya kenapa? Katanya cuti. Tiga cuti daripada segala-galanya. Hari Senin tak ke masjid, alasannya kena kerja. Hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumat pun juga kerja. Sabtu, Ahad pun juga tetap saja surau kosong. Kenapa tidak turun? Letih, sejuk. Oke, kalau macam tu realitinya ternyata dengan kita, dengan begitu susahnya untuk kita melaksanakan ibadah, terpaksa dengan kita lawan nafsu, wa nahan nafsa anil hawa, kita lawan keinginan, kita kalahkan selimut, bantal, tilam, katil, rumah kita tinggalkan untuk kita memenuhi seruan hayya 'alas shalah. Maka dengan sedikit ibadah yang kita laksanakan, yang serba sedikit daripada segala-galanya, berapa kira-kira dengan waktu yang kita gunakan untuk ibadah? Apakah sepanjang 24 jam dengan kita di masjid? Apakah sepanjang 24 jam dengan kita berzikir? Apakah sepanjang 24 jam dengan kita dengan tilawah? Apakah sepanjang 24 jam dengan kita i'tikaf? Apakah sepanjang 24 jam dengan kita dengan kebajikan? Kita dengan Google saja, kita dengan Facebook saja, kita dengan YouTube saja, itu lebih lama hitungannya dengan kita pada waktu kita di masjid. Lebih lama kita dengan grup WhatsApp kita, lebih lama kita dengan peralatan komunikasi, lebih lama kita di office dan juga di tempat-tempat kerja kita masing-masing. Ibadah kita hanya sebagian waktu. Mungkin kalau kita hitung-hitung putaran waktu yang 24 jam itu barangkali tidak lebih daripada dalam 4 jam saja ibadah. 5 kali salat, salatu khairum minan naum. Kalau yang turun ke surau, salat jamaah di surau Al-Husna, surau Al-Amin, Al-Istiqomah, surau Al-Farabi, surau Al-Huda, apalagi nama-nama surau ada di sini. Surau Al-Furqan, Al-Falah, An-Najah, Ar-Rahmah, Al-Maghfirah. Beda 6 surau saja dan Putrajaya semuanya tambah dengan 2 masjid. Masjid itu Masya Allah tabarakallah sejak daripada dibangun, kalau bukan pada hari Jumat tidak pernah penuh satu shaf pun. Tadi sembahyang di Masjid Putrajaya adalah ada 5 shaf. Tapi hari 5 shaf itu yang sebanyak semuanya belajar. Tahap belajar itu daripada mana mereka mengadakan lawatan, dapatlah dalam 5 shaf. Tengok daripada kita yang bekerja di seputar Putrajaya, yang sumbang di masjid dapat pahala i'tikaf. Kalau kita di surau kita tidak dapat pahala i'tikaf. Secara khusus di bulan Ramadan tak ramai mana, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Oke, kita hitung dengan putaran waktu untuk salat 5 waktu. Hitung punya hitung. Barangkali dengan salat subuh tidak lebih daripada dalam setengah jam saja persiapannya, dengan sembahyangnya setengah jam, dengan zuhurnya setengah jam, dengan asarnya berarti dalam 2 jam setengah. 2 jam setengah daripada 24 jam. Masya Allah tabarakallah, tidak lebih daripada dalam 1/8-nya saja atau dalam 1/9-nya saja daripada waktu kita dengan grup WhatsApp. Lebih lama scan, usap lagi, kelek lagi, tengok lagi, selfie lagi, simpan lagi. Masya Allah tabarakallah. Itu tidak termasuk selfie pada masa kita di masjid, selfie selepas ceramah, selfie selepas pengajian, selfie dengan tutur guru. Masya Allah tabarakallah ya Arhamar Rahimin. Itu waktu yang kita gunakan. Apapun bentuk aktiviti kegiatan yang kita laksanakan, wujudkan nawaitu, niat di dalam hati. Jadi kalau kita dah tahu tidak sepanjang 24 jam kita ibadah, tidak semuanya kebajikan, tidak semuanya sedekah, tidak semuanya sembahyang, tidak semuanya zikir, maka tolong kita minta tolong pada diri pribadi kita masing-masing. Tolonglah handphone, tolonglah setan, tolonglah nafsu, jangan kau kacau aku, jangan kau ganggu aku pada waktu ibadah. Ibadahku hanya sekitar 2 jam setengah saja dengan salat, dan itu pun kadang-kadang tersita balik di masjid subuh ngantuk.
sibuk dengan Google lagi, sibuk dengan handphone lagi. Pada waktu khutbah masih tengok WhatsApp lagi, masih tengok lagi, ya Allah ya Rabbal Rahimin. Anak-anak kadang-kadang main game pada waktu khutbah lagi sedang berlangsung. Itu berapa lagi tersita daripada waktu kita tidur. Pada waktu kita tidur 8 jam. 8 jam berarti tidak kurang daripada sepertiga umur. Campur pada waktu tidur lagi khutbah sedang disampaikan. Pada masa ceramah, pada masa ihtikaf, pada waktu berzikir, malam Jumat, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalina ala siratil ngantuk. Jadi tak habis-habis Yasinnya, akhirnya kena ulang lagi 2-3 kali ulang Yasin tak habis-habis. Akhirnya kita baca doa terakhir, Bismikallahumma ahya wa amut. Sengaja aku tidur dan jaga. Itu realitinya. Jadi jangan sampai kita rusak ibadah yang apa adanya tadi itu. Jangan sampai kita rusakkan dengan riya, dengan sum'ah, dengan ujub, dengan dengki, dengan mengapat. Sebab mahal sungguh. Ada orang yang secara sembarangan buang handphone. Sayang kita dengan handphone, sayang kita dengan jam, sayang kita dengan baju. Buktinya mana? Tuh, kain saja di dalam almari kita tuh berlambak. Tak ada seorang pun yang buang kain. Dia walaupun kain itu udah lama ada. Ada gajah duduk, ada gajah berdiri, ada gajah bersimbang, ada gajah mati, macam-macam jenis gajah jenama kain. Ada tak kira-kira kita sia-siakan? Apakah dengan seumpama jam terus kita buang macam tu saja, atau dengan seumpama kipas, dengan seumpama ekor, dengan seumpama cincin? Apalagi kalau dengan seumpama handphone, dompet tu pasti kita sayang. Sesayang kita dengan dompet, sesayang kita dengan handphone, dengan kereta, dengan rumah, dengan benda yang berharga, agar bagaimana dengan kita lebih sayang lagi dengan ibadah yang kita laksanakan, sebab dia akan menjadi pendamping dan juga akan menjadi teman kita di sepanjang hidup dunia dan akhirat. Hei kalimat La ilaha illallah, aku berharap dengan engkau. Tadi adik kita, imam kita, atau juga tuan kita, terserahlah, minta maaflah imamnya, dengan adik kita pada waktu baca doa, doanya macam mana? Nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Kita ingin penghujung kita nanti itu dengan iringan kalimat La ilaha illallah. Temani la ilaha illallah di sepanjang hidup. Nabi kita bersabda, perbanyaklah daripada mengucap la ilaha illallah sebelum ada dihalang. Sebelum kamu terhalang, ada waktunya dan ngolo-ngolo ada. Kalau ada stroke, nak cakap lagu mana? Kalau sudah lumpuh, nak ke masjid seperti apa? Ditolak, tangan gemetaran macam tu, mulut sudah tak boleh menyebut. Maka pada tu masih leluasa lagi al-husna, surga, lilladzina ahsanu, bagi orang yang berbuat kebajikan. Di mana saja ada kebaikan, jangan sampai kita abaikan. Kebaikan dengan zikir, amin, jangan tidak kita aminkan bacaan Fatihah daripada imam. Tadi salam, jangan tidak sampai dengan kita tidak pandai menjawab salam. Apa susahnya dengan ucapan waalaikumsalam? Apa susah dengan kita pada waktu berjumpa assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana dengan beliau mengajak murid beliau yang mendapatkan julukan dengan Aba Butain, Bapak Boncet. Yuk kita jalan-jalan ke pasar malam. Ya lebih kurang bazar Ramadan lah, bazar Ramadan. Setelah sampai bazar Ramadan, Assalamualaikum, Palu Assalamualaikum, Mati Assalamualaikum, Matam Assalamualaikum, Mak Jawa Assalamualaikum, Mak Ru Assalamualaikum. Matam hitam, Mati putih, Mak Ru biru, Mak Jawa hijau. Jangan salah paham pula, Masya Allah, Tabarakallah. Semuanya disalami. Tak ada yang dibeli, tidak ada yang dijual, tidak ada yang dicari, tidak ada yang ditanyakan. Setelah beberapa hari kemudian diajak balik, yuk kita jalan-jalan ke pasar. Jalan-jalan ke pasar buat apa? Buang masa pergi ke Maidin, buang masa pergi ke Tesco, pergi ke Giant, untuk apa? Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, hei Bapak Boncet, marah beliau, Bapak Boncet, kenapa perut boncet, perut besar? Hei Bapak Boncet,
Justru saya aja awak pergi ke pasar untuk kita memperbanyak salam. Assalamualaikum kepada yang sedang berjualan, salam sejahtera, selamat kamu, aman kamu. Asbab kata dengan doa daripada orang saleh boleh jadi membuat dia jadi amanah, membuat dia jadi jujur, membuat dia jadi sehat, membuat dia jadi baik. Waalaikumsalam. Kalian juga sejahtera, kalian juga sehat, kalian juga bahagia, kalian juga beruntung. Itu makna daripada assalam. Ifsya'us salam, absus salam, sebarkan salam. Kenapa Nabi kita perintahkan kita untuk menyebarkan salam? Sebab pada waktu kita saling salam menyalami, berarti dengan kita saling doa, mendoakan bahagia kamu, kamu juga bahagia, sejahtera awak, kamu juga sejahtera, aman kalian, kamu juga aman, selamat dunia akhirat, kamu juga selamat dunia dan akhirat. Karena itu Nabi kita bersabda, 3 yang paling dicemburi oleh orang-orang Yahudi. Yahudi tidak cemburu dengan Putrajaya, tidak cemburu dengan jembatannya, tidak cemburu dengan Nusantara, tidak cemburu dengan Petronasnya, tidak cemburu dengan KLCC-nya, tidak cemburu dengan kekayaan dunia. Yang paling mereka cemburi terhadap Islam itu ada 3. 1, sab. Di waktu sembahyang rapat kita tidak bagi syaitan mencelah-celah hisab kita pada waktu kita salat. Yang kedua ucapan amin. Saat ketika imam membaca doa kita aminkan di belakang amin. Allahumma adina fiman hadai subuh. Ya Allah, bimbinglah kami bersama bulan yang kau berikan bimbingan. Amin, artinya kabulkanlah ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Tidak lurus kalau masih menipu, tidak lurus kalau khianat, tidak lurus kalau korupsi, tidak lurus kalau menerima riswah, tidak lurus kalau merampas dan merompak, tidak lurus kalau zalim dan diktator, tidak lurus kalau masih juga terbabi dengan kemaksiatan. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, lurus dengan pandangan kami ya Allah, lurus juga dengan pendengarannya, lurus juga dengan pergerakan tangan dan kakinya, lurus dalam cara bertindaknya. Apakah lurus keputusan, kebijakan oleh orang-orang bijak pada masa COVID-19 saat ketika dengan kita divaksin semuanya? Itu makna ihdinas siratal mustaqim. Mengambil keuntungan yang lebih banyak dibalik daripada derita daripada rakyat. Kalau vaksin harga 100 jadi 280. Ini kita mencabar kematian kalau memang itu betul. Lurus dalam pemerintahannya, lurus dengan kerajaannya, lurus dengan keluarganya. Ihdinas siratal mustaqim. Hanya satu-satunya jalan yang akan membawa kita ke dalam surga, jalan yang lurus, jalan yang akan membawa kita kepada rahmah, kepada maghfirah Allah Jalla Jalaluh. Ini peluang kita pada malam Lailatul Qadar. Banyakkan zikirnya, banyakkan amalannya. Kalau ikut pendapat Imam Ahmad, malam hari inilah malam Lailatul Qadar. InsyaAllah malam hari ini bebas, bukan bebas asap rokok, bebas handphone, bebas grup WhatsApp, bebas Google, bebas Instagram, dan juga dengan yang seumpamanya. Tawajuh. Kalau seandainya dengan kita tidak boleh kawal mata, kita tidak boleh menjaga diri, udahlah kita tidur saja. Bismillahirrahmanirrahim yang wa'mud, insyaallah dalam tidur kita tidak akan berbuat kesalahan. Itu kalau sampai ke tahap itu. Tapi jangan, tak tahu, kita tidak dapat pastikan apakah kita akan sampai kepada Ramadan yang akan datang. Untuk kita dapatkan kembali Lailatul Qadar itu berarti terpaksa harus menunggu 1 tahun. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba. Barang siapa bangkit pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan yakin, tulus ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, ibadah pada malam hari ini itu lebih afdal daripada ibadah 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Kalau seandainya dengan bahasa hitung-hitungan, dengan bahasa angka, Masya Allah, Tabarakallah,
ada di antara daripada amalan Lailatul Qadar yang dengan pahalanya sama seperti kita beribadah pada malam Lailatul Qadar. Ulama mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis, sembahyang sunat Isya sebanyak 4 rakaat. Barang siapa sembahyang sunat selepas Isya sebanyak 4 rakaat, itu karena bimanzilati Lailatul Qadar, sekedudukan pahalanya dengan malam Lailatul Qadar. Besok Selasa, Rabu, Kamis, Jumat mungkin kita akan berlebaran. Mungkin juga pada hari Sabtu. Tunggulah nanti, tunggulah. Tapi jangan macam seperti tahun sudah. Kena siap ketupat. Jangan gegabah, ketupat belum masak lagi, kulitnya belum dibuat lagi. Gegabah ternyata sudah pengumuman tengah malam lagi diiklankan besok lebaran. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Tapai belum masak lagi. Baju raya belum dibeli lagi, kue raya masih belum dibuat lagi, serunding masih mentah. Allahu Akbar, terperanjat betul. Tahun ini dah dapat berita antara dua, mungkin Jumat, mungkin juga Sabtu. Cukup 30, berarti hari Sabtu. Tak cukup, berarti hari Jumat. Maknanya kita pergi ke masjid 2 kali. Subhanallahu Akbar, Allahu Akbar. 5 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Semalam tuh Bang Amirul di Masjid Datu Kelana. Datu Kelana, dalam aku berkelana, tiada yang tahu kemana ku pergi, tiada yang tahu gunung tinggi kan ku daki, lautan ku seberangi, aku tak peduli. Subuh ramai, penuh. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pada malam hari, pada subuh hari itu, saya sebut, maaf, sedikit aja nyanyi, bukan banyak. Apa ya komplain, apa ya protes. Jangan ngantuk, tarawih malam hari, malam Lailatul Qadar kita sampai terus. 8 jangan, bukan 23, bukan kan? Coba aja buat 23, ada ceramah, cabut semuanya, astagfirullah. Tinggal 1 saf saja lagi. Hak lain dah pakat balik, dah ambil moreh dari itu. Kita yang duduk lama-lama di sini tak kebagian moreh, yang balik awal masalah dapat dodanya morehnya lebih banyak, lebih selesa lagi, astagfirullahaladzim. Khair. Jadi semalam tadi disebut macam ni, Lailatul Qadar berarti setahun baru kita dijumpa kembali. Itu pun kalau bertepatan ibadah kita dengan malam Lailatul Qadar. Kalau kita tidak bangkit, kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak sadar, berarti kita tidak mendapatkan ganjaran pahala yang sebanyak itu. Ulama mengatakan kita boleh mendapatkan pahala Lailatul Qadar itu dengan salat berjamaah Isya. Alhamdulillah, bagus. Ternyata dengan kita, kalau pahala ibadah pada malam Lailatul Qadar itu menandingi ibadah 83 tahun 4 bulan. Jadi hitung dah, betul? 83 tahun 4 bulan. Ibadah 83 4 bulan. Rupa-rupanya ada satu jenis ibadah yang dengan pahalanya lebih banyak daripada itu pada hari Jumat. Hari Jumat, bismillahirrahmanirrahim, besok Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Insyaallah, tak lama lagi, tiap minggu, bukan sekali setahun, tiap minggu kita punya peluang untuk berjumpa dengan hari Jumat. Hari Jumat macam mana semuanya yang hadir? Tuk Imam, Tuk Bilal, Tuk Sia, IJK, jamaah semuanya pada hari Jumat. Satu, Nabi kita bersabda pada hari Jumat ada 8 amalan yang patut kita amalkan selain daripada baca kafi, salawat, sedekah, silaturahim, baca waqiah, baca doa, baca tabarak. Selain daripada itu, amalan untuk kita laki-laki, sebelum kita pergi ke masjid, cabut bulu ketiak, cabut yang khas itu, cukup. Kalau tak pada cukup, cabut. Kalau tak cabut, ambil mencis, bakar bang. Astagfirullahaladzim. Apa pula ya Allah ya Rahman Rahimin. Okey,
hari Jumat. Jadi nanti kita 3 hari saja lagi. 2 dalam 1. Kalau hari Jumat bertepatan dengan hari Lebaran, sunat laki-laki untuk cabut bulu ketiak. Kalau boleh cabut, cabut. Kalau tak boleh, tak apalah, pakai gele lah, pakai mesin. Senang saja, sekejap habis. Nah, has itu juga, has itu jangan dicabut, sakit. Has itu tuh cukup. Ada pendapat mengatakan untuk perempuan cabut, untuk laki-laki cukup. Tak kisahlah apa hikmahnya nanti kalau sudah kawin semuanya. Baru diceritakan apa hikmahnya. Masya Allah, tabarakallah. Potong koko, pakaian serba rapi, serba kemas. Kalau untuk hari Jumat, pakaian yang serba putih lebih afdal daripada pakaian yang paling bagus. Tapi kalau untuk hari Lebaran, memakai pakaian yang paling baik, yang paling indah, yang paling bagus, dan juga yang paling selesa. Itu sunatnya pada waktu kita memakai pakaian pada hari Lebaran. Bagus. Pada hari Jumatnya, asik-asik makan serunding, asik-asiknya kita makan lemang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hah, subuh kah? Bukan. Sebelum Jumat. Baru kita salat Lebaran tadi itu, dipanggil lagi untuk ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Nabi kita bersabda, man ghassala waghtasal, man ghassala waghtasal, barang siapa mandi dan memandikan. Ikut pendapat yang pertama daripada ulama, mandi, man ghassala waghsal, barang siapa mandi dan memandikan, artinya melakukan hubungan intim dengan bini. Sebelum pergi masjid, mandikan kita mandi, waghsal, mandikan dia juga sekali. Bagi dia juga mandi. Tapi kalau Jumat puasa macam mana nak mandikan? Masalah kena kafarat puasa 2 bulan berturut-turut. Oke, hari lain. Jadi kata ulama pendapat yang kedua, mandi dan memandikannya mandi secara sempurna, macam seperti kita mandi junub. 1. Ightasala wa ghassal. Yang kedua, wa bakkara wabtakar, segera dan cepat. Jangan pada saat azan sudah dekat-dekat berkumandang baru pergi ke surau, baru pergi ke masjid. Jangan. Kita ada 2 masjid bersih dan juga Masjid Putrajaya. Minimal lah setengah jam sebelum azan berkumandang kita sudah berada di dalam. Jangan sibuk dengan apa saja. Kalau lain daripada hari puasa, jangan sibuk dengan handphone kah, dengan merokok kah, dengan kegiatan-kegiatan seumpamanya. Fokus aktiviti kita kepada salat yang akan kita laksanakan. 2. Mandi dan memandikan, segera dan secepatnya. Masya walam yarkab. Nah, jadi kemarin itu masya berjalan kaki dan tidak bertunggangan, tidak berkendaraan. Abi kira masjid Sikamat tadi tuh, Sikamat. Sikamat. Kamat tuh kamat si muazzin lah maksudnya. Si muazzin dengan sikamat kan, ada kamat ada yang azan. Nah, jadi masjid Sikamat tadi itu saya hitung daripada tempat parking sampai ke ruang induk di dalam hampir lebih daripada 150 langkah. 150, tak ada kerjaan kan sampai hitung ya, sambil jalan tuh 2, 3, 4, 5, 6, 150 lebih. Maknanya kalau mereka yang salat Jumat di Masjid Sikamat dengan fadilat yang Nabi kita janjikan, mandi dan memandikan, cepat dan segera, berjalan kaki tidak berkendaraan, kendaraan parking jauh, kendaraan parking di luar, tapi masih punya peluang untuk kita berjalan kaki. Wastama'a wa ansata wastama' dana wa ansat, mendekat kepada khatib. Usahakan kalau tidak ada Jumatan, dekat dengan mimbar, jangan jauh situ, dekat dengan mimbar, dekat dengan mi'rab, senyap. Jangan ada ucapan, kita berikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang disampaikan. Nabi kita bersabda, terpenuhi 8 syarat. Yang pertama, ightasala wa ghassal, bakkara wabtakar, masya walam yarkab. Kemudian dana wa ansat, mendekat dan memberikan tumpuan mendengar khutbah yang disampaikan saman habis. Kana lahu, waktu sudah habis, kana lahu bi kulli khatwatin, maka tiap langkahnya sama dengan ibadah 1 tahun. Siang puasa, malam tahajud. Yang walaupun melayu tidak terkejut, malam susah terkejut macam mana, bangun tidur pukul 1, pukul 2 pagi, mana boleh kita bangun bangkit untuk salat tahajud. Tak apa. Jadi kita berbanyak langkah. Baru-baru ini juga kami baca dalam sebuah kitab, dalam kitab Al-Adabil Mufrad, ada di antara daripada sahabat Nabi, di antaranya Sayyidina Zaid bin Sabit, pada masa berjalan macam ni. Ya Allah, lambat dah kalau macam tu, kita kan melangkah luas, itu melangkahnya sedikit, rapat. Kenapa melangkah macam tu? Jadi kata beliau, untuk memperbanyak langkah menuju masjid. Jadi kalau yang sembah di masjid kelana tadi itu, Datuk Kelana,
Tetuk lana sikamat 150 langkah, berarti kita dapat ibadah 150 tahun. Lailatul Qadar baru 83 tahun 4 bulan. Tapi di Masjid Sikamat tadi itu atau di surau sini, kalau kita jadi pada Parpen, jangan pakai kereta, jalan kaki aja. Kalau kita kereta pun, kereta pakai jauh. Jalan jangan terlalu panjang langkah kita, perlahan saja. Macam seperti robot kita berjalan. Insya Allah sejumlah bilangan kita melangkah, sebanyak itulah bilangan tahun ibadah yang kita dapatkan. Hada wabillahi taufik. Waktu sudah habis. Selamat menjelang hari lebaran, kullu amantum bi khair. Dan juga jangan lupa pada malam hari lebaran nanti jangan disibukkan dengan mercun. Sibuk dengan zikir dan takbir, sebab malam hari itu termasuk daripada 5 malam yang patut kita hidupkan. Yang menghidupkan 5 malam mulia akan Allah hidupkan hatinya semangat senantiasa selalu. 1, 2 malam hari lebaran haji, malam hari lebaran puasa, malam nisfu Sya'ban, malam hari Arafah, dan juga malam Lailatul Qadar. Hadza billahi taufik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Itu habis.